sekali rasanya saya Permatasari Hara dapat kembali menjumpai Anda dalam program Jam Session, di mana kami akan memberikan informasi menarik dan juga berbagai macam fitur yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan tema pada episode kali ini adalah investasi BPJS Ketenagakerjaan. Pemirsa, BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan untuk mengelola dan mengembangkan dana jaminan sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Lalu bagaimana BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan dananya lewat investasi? Untuk itu saya ingin mengundang Bapak Elvin G. Masasya selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan untuk bergabung bersama saya di sini. Ini dia. Selamat malam. Ya. Apa kabar Pak Elvin? Baik, Pak Elvin, tema pada malam hari ini adalah investasi BPJS Ketenagakerjaan. Tapi seperti biasa, saya punya tayangan terlebih dahulu yang kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Investasi merupakan langkah yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengembangkan dana peserta dan memberikan berbagai manfaat tambahan kepada peserta. Dalam melakukan investasi, BPJS Ketenagakerjaan selalu mengedepankan prinsip Sustainability on Growth and Sustainability Return. Itulah yang menjadi filosofi investasi BPJS Ketenagakerjaan, dan selalu berusaha untuk memilih investasi dengan tingkat risiko yang relatif rendah, namun dapat memberikan return yang besar. Dan yang tidak kalah pentingnya, semua investasi tersebut harus prudent dan sesuai dengan prinsip good governance. Oke, kita sama-sama sudah melihat video tayangan mengenai investasi BPJS Ketenagakerjaan, infrastruktur jalan tol, dan juga properti Menara Jam Sostek. Begitu juga dengan grafik saham. Menurut Bapak seperti apa? Itu tadi contoh jenis-jenis investasi yang bisa dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dana yang dimiliki itu bisa dikembangkan, ditempatkan dalam berbagai instrumen investasi, baik itu di pasar modal, di perbankan, maupun di sektor real. Contoh tadi yang memperlihatkan ada investasi yang dilakukan di sektor properti, kemudian di infrastruktur seperti jalan tol. Kenapa? Karena ini bisa juga mengenerate lapangan pekerjaan bagi para calon pekerja. Tapi menurut Bapak sendiri investasi itu seperti apa sih? Apa sih maksudnya investasi? Investasi itu secara sederhana adalah cara atau pola untuk meningkatkan, memproduktifkan, menumbuh kembangkan dana yang dimiliki sehingga pada suatu ketika nilainya bisa bertumbuh, nilainya bisa bertambah, dan tentu bermanfaat bagi yang melakukan investasi. Oke, lalu pola investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan itu seperti apa? Dasarnya adalah peraturan. Sebagai sebuah institusi, tentu BPJS Ketenagakerjaan ini harus mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Ada peraturan pemerintah yang menetapkan bagaimana BPJS Ketenagakerjaan melakukan investasi. Misalnya di instrumen-instrumen apa saja yang diperbolehkan. Saat ini yang diperbolehkan itu misalnya di pasar modal, di saham, di obligasi, di reksadana, kemudian di perbankan dalam bentuk deposito berjangka, kemudian juga bisa langsung dalam bentuk investasi di sektor real atau disebut sebagai direct investment. Lalu kajian kebijakan pengelolaan investasi di BPJS Ketenagakerjaan itu seperti apa? Pasti ada. Semua investor, ya, BPJS Ketenagakerjaan juga berperan sebagai investor karena mengelola dana pekerja, mendapatkan amanah mengelola dana pekerja, kemudian menginvestasikan. Untuk investasi ini tentu harus dimulai dengan yang disebut dengan tujuan investasi lebih dahulu. Nah, ada tujuan investasi, kemudian untuk bisa menentukan kemana dana itu ditempatkan harus dilakukan analisa, baik itu analisa makroekonomi, analisa yang bersifat lebih teknis, spesifik ke masing-masing instrumen, bahkan ke jenis-jenis pilihan saham misalnya, itu dilakukan oleh analisa. Di BPJS Ketenagakerjaan untuk Direktorat Investasi itu dibantu oleh beberapa divisi. Ada divisi yang khusus melakukan analisa, ada divisi yang melakukan investasinya di pasar uang dan pasar modal, juga ada divisi yang khusus untuk melakukan investasi di direct investment. Jadi dengan tata kelola seperti ini diharapkan investasi itu bukan cuma mampu meningkatkan hasil, tapi juga bisa untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Misalnya ada masyarakat pekerja yang ingin klaim, dananya tersedia. Kemudian juga bisa dipakai untuk membantu perekonomian. Karena dengan menempatkan dana di perbankan, membeli saham, membeli obligasi,
itu secara tidak langsung juga bisa membantu peningkatan perekonomian karena ada dana yang bisa dipakai untuk mengelola perekonomian. Sampai tadi sempat membahas dana, kalau sampai saat ini berapa sih Pak dana yang dihasilkan dari hasil investasi? Nah ini menarik, Alhamdulillah dalam kurun waktu 5 tahun belakangan dana BPJS Tenagakerjaan yang dulu disebut sebagai PT Jam Sostek Persero itu bertumbuh signifikan setiap tahun, lebih kurang 25-30% setiap tahun. Ada target nggak nih Pak? Pasti ada target. Setiap tahun ada targetnya. Karena sebagai institusi kita kan juga harus menyiapkan yang disebut dengan investment plan atau perencanaan investasi sebagai bagian dari perencanaan bisnis institusi. Oke, kita akan lanjutkan saat lagi ya Pak, karena kita harus break sebentar. Ya. Pemirsa jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali selain satu ini, tetap di Jam Session. Jam Session. Acara ini didukung oleh Kebutuhan di masa depan memerlukan persiapan finansial yang cukup. Investasi pada reksadana dapat menjadi solusinya. Reksadana adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola manajer investasi untuk diinvestasikan pada instrumen pasar modal. Melalui reksadana, kita bisa berinvestasi dengan lebih mudah, terjangkau, dan diatur oleh undang-undang. Investasikan masa depan Anda sekarang bersama Mandiri Investasi. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Jam Session. Kembali lagi di Jam Session dan masih bersama saya Permatasari Harahap, dan kita akan melanjutkan membahas mengenai investasi BPJS Ketenagakerjaan. Kayaknya kurang nih Pak kalau misalnya kita hanya berdua aja, karena saya harus mengundang satu tamu lagi di sini. Untuk itu saya ingin mengundang Bapak Jeffrey Haryadi selaku Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk bergabung bersama saya di sini. Ini dia. Halo. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Wah, ini ahlinya nih ya, selaku Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan. Ini pas banget karena kita membahas mengenai investasi. Pak Jeffrey, saya mau nanya nih, strategi investasi BPJS Ketenagakerjaan secara umum itu seperti apa? Ya, terima kasih Ai. Jadi memang kami di dalam mengelola pasti punya strategi, pasti punya kebijakan. Kebijakan yang utama adalah bahwa pengelolaan dana investasi tersebut harus dilakukan secara profesional dan prudent. Itu sudah pasti. Yang kedua, pengelolaan dana tersebut haruslah dapat berimpact terhadap pertumbuhan hasil dan dana yang berkelanjutan. Nah, sehingga berdasarkan sasaran tersebut kita membuat satu strategi yang kita tetapkan setiap tahun. Strateginya. Lalu kita sebut strategi asset allocation. Jadi komposisi aset-aset apa saja yang akan kita invest ya, dan berapa porsinya. Itu kita lakukan setiap tahun. Nah, kalau strategi itu ada pedomannya nggak sih Pak? Ada. Pedoman pemerintahnya? Ada pedoman pemerintah dan ada pedoman internal. Pedoman pemerintahnya merupakan turunan dari Undang-Undang 24 2011 ya. Kemudian ada Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2013. Itu diatur mengenai apa instrumen yang boleh dan berapa batasannya. Saat ini kami diperkenankan berinvestasi terhadap 11 instrumen. Ada deposito, ada surat utang yang diterbitkan negara, ada surat utang yang diterbitkan oleh BI, ada surat utang korporasi, saham, reksadana, ada KIK namanya, KIK EBA, ada properti, ada penyertaan, ya. Semua bisa kita lakukan dengan batasan-batasan tertentu. Oke, dan ini kan kita bisa lihat gitu ya Pak Alvin ya, kalau hasil dari BPJS Ketenagakerjaan ini kan banyak banget gitu, subur banget ya gitu ya kan. Kita cuma pengen tahu nih dari mana saja sih hasil investasinya, dan saya punya artikel dan ini dia artikelnya. Itu tadi artikel mengenai dari mana saja hasil investasi gitu kan, yang pengelolaan dana dari 4 program. Menurut Pak Jeffrey gimana? Ya, jadi dana yang telah terkumpul sampai dengan bulan Mei ini adalah sebesar 165 triliun
dengan hasil investasinya sebesar 7,7 triliun. Itu dikontribusikan oleh masing-masing program. Jadi sejak menjadi BPJS Ketenagakerjaan ini, kami mengelola dana tidak lagi JHT dan non JHT, tapi saat ini ada pengelompokan yang lebih detail lagi. JHT tersendiri, yang non JHT dibagi lagi. Non JHT ada JKK, jaminan kecelakaan kerja, ada JKM, jaminan kematian, dan ada aset BPJS itu sendiri. Nanti 1 Juli 2015 akan ada jaminan pensiun. Nah, yang kita capai tersebut 7,7 triliun sampai dengan Mei ini, kontribusinya jelas masih di sebagian besar oleh JHT, karena dananya juga masih lebih besar JHT. Mengkontribusi kurang lebih 6,7 triliun. Kemudian ada JKK sekitar 500 miliar, kemudian ada JKM yang sekitar 140 miliar, dan BPJS itu sendiri sekitar 450 miliar. Totalnya jadi 7,7 triliun. Itu kan jumlahnya banyak sekali, Pak. Ada nggak sih, Pak, pembatasan pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan oleh pemerintah? Iya, tadi seperti saya sampaikan, ya. Pembatasannya lebih kepada untuk aspek kehati-hatian dalam upaya menjaga. Kami saat ini selain menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan, kami juga harus melakukan apa yang disebut dengan asset liabilities management. Jadi dalam pengelolaan dan pemilihan instrumen investasi harus dilihat dengan kewajibannya. Kalau ada kewajiban jangka pendek, maka harus ada investasi jangka pendek yang sekurang-kurangnya sama dengan kewajibannya. Kalau ada kewajiban jangka panjang, harus ada investasi jangka panjang yang sekurang-kurangnya sama dengan kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo, sehingga seluruh peserta merasa tenang dan nyaman apabila hak mereka harus diambil yang sebagai kewajiban BPJS akan dengan mudah dipenuhi. Melvin, ada tambahan? Ya, dengan menjadi BPJS Ketenagakerjaan memang pengelolaan investasi menjadi lebih kompleks. Tetapi BPJS Ketenagakerjaan tentu menyiapkan sistem untuk pengelolaan tersebut, dan juga tenaga pengelola yang profesional memiliki background di bidang investasi. Tidak semua orang bisa boleh melakukan investasi itu. Mereka dipersyaratkan harus memiliki sertifikat, privat, dan keahlian di bidang tersebut. Nah, seperti tadi diutarakan, dalam melakukan investasi ini, karena BPJS Ketenagakerjaan itu adalah institusi yang mengelola dana dalam jangka panjang, tentu time horizon investment atau tujuan investasinya itu juga harus bersifat jangka panjang secara umum. Tetapi juga di sisi yang lain harus mampu untuk memberikan imbal hasil yang baik. Karena dana yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan itu adalah dana pekerja yang nanti diperuntukkan untuk hari tua mereka. Oleh karena itu dia harus berkembang secara optimal, tetapi juga harus memenuhi kaidah kehati-hatian. Soalnya ini kan dana titipan. Sebagai institusi yang dana titipan tentu harus mengedepankan kaidah kehati-hatian, kemudian juga bertumbuh secara optimal, secara berkelanjutan. Dan di sini saya juga tahu kalau BPJS Ketenagakerjaan itu andalkan 3 divisi, gitu. Ada 3 divisi untuk mengelola investasi. Dan apa maksudnya itu, pemirsa? Saya juga punya artikelnya dan ini artikelnya. BPJS Ketenagakerjaan andalkan 3 divisi untuk dikelola investasi. Seperti apa? Dalam mengelola investasi, Direktorat Investasi memiliki 3 divisi. Satu divisi yang bertugas melakukan kajian, analisa, evaluasi terhadap kinerja dari instrumen investasi yang kami miliki. Yang kedua, kinerja dari mitra kerja. Jadi jangan kira yang dievaluasi cuma instrumennya aja, mitra kerja juga harus dievaluasi. Jadi bahwa mitra-mitra yang kita pilih bisa membantu kita mencapai target yang diharapkan. Nah, divisi yang saya sebutkan tadi adalah divisi analisa portofolio namanya. Tugasnya membuat kajian, membuat analisa, evaluasi, dan rekomendasi instrumen-instrumen investasi yang akan dimiliki dan yang telah dimiliki. Kemudian yang kedua, 2 divisi berikutnya adalah divisi eksekutor. Jadi dia yang melakukan eksekusi yang direkomendasikan oleh analisa portfolio. Satu, divisi pasar uang dan pasar modal. Dia mengelola dana-dana investasi yang merupakan instrumen pasar uang seperti deposito, kemudian pasar modal seperti surat utang, surat obligasi, saham, reksadana. Nah, dia yang melakukan eksekusi, melakukan pembelian, penjualan sesuai dengan timing dan kondisi pasar serta kondisi makroekonomi yang ada. Yang ketiga adalah divisi investasi langsung yang bertugas melakukan pengelolaan aset-aset dalam bentuk properti seperti yang tadi kita lihat, ada gedung menara jam sostek, itu salah satu diantaranya. Kemudian ada
penyertaan yang merupakan perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara langsung, tidak melalui pasar modal. Nah, divisi investasi langsung ini juga bertugas merealisasikan apa yang kami sebut konsep total benefit itu. Nah, pemisahan ini juga berfungsi untuk memisahkan fungsi, karena kalau dijadikan satu, kontrolnya lebih sulit, kontrolnya susah. Independensi harus dijaga. Artinya yang mengevaluasi dengan yang mengeksekusi harus berbeda. Bagian dari governance. Kira-kira. Oke, kita akan lanjutkan saat lagi ya Pak Alvin ya. Pak Jervi, kita tahan dulu, dan pemirsa jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini, tetap di Jam Session. Acara ini didukung oleh nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, Jaminsiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Jam Session. Ya, kembali lagi di Jam Session dan masih bersama saya Permatasari Harahap, dan tadi sempat saya putus nih gitu kan ya. Ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Jeffrey. Seberapa besar sih ekspektasinya BPJS Ketenagakerjaan dari hasil investasi di tahun 2014? Ya. Pertanyaan yang sangat menarik. 2014, apa yang ingin diharapkan? Yang diharapkan dari investasi itu ada beberapa tentunya. Yang pertama, bahwa kami mengharapkan akhir tahun ini dana yang kami kelola akan mencapai 190 triliun. Kemudian hasil investasi bisa mencapai 16 triliun. Di samping itu, kami berharap konsep investasi di BPJS itu adalah konsep total benefit. Nah, konsep total benefit ini akan terrealisir juga di tahun ini. Salah satunya yang sudah kami lakukan kemarin, sudah kita launching, adalah perumahan pekerja yang kita sebut housing benefit. Itu salah satu konsep dari investasi. Ada 5 total benefit. Ada financial benefit yang tadi saya jelaskan instrumen-instrumennya. Ada housing benefit, ada food benefit, ada health benefit, dan ada transportation benefit. Nah, housing benefit ini kemarin sudah kita launching. Akhir tahun ini diharapkan 1000 rumah akan berdiri di Serang untuk dimanfaatkan oleh para pekerja. Bulan depan mudah-mudahan segera bisa dilakukan di Karawang. Daerah-daerah selanjutnya tentu akan mendapatkan giliran sesuai dengan peluang dan kesiapan dari daerah-daerahnya masing-masing. Nah, ini kan kabar baik nih, dan saya juga punya kabar baik untuk pemirsa yang kita masukkan dalam James News adalah penyerahan bus pekerja di Batam. Ini dia tayangannya. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan bersama 5 bank nasional, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan bantuan bus untuk pekerja senilai 14 miliar rupiah. Bantuan 20 bus untuk pekerja ini merupakan bagian dari pemenuhan kesejahteraan pekerja, khususnya kesejahteraan transportasi. BPJS Ketenagakerjaan berharap bantuan bus ini bisa mengurangi beban ongkos transportasi pekerja sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat. Wah, menurut Pak Alvin gimana nih? Ya, itu satu implementasi dari bagian konsep total benefit yang di dalamnya ada transportation benefit. Banyak orang membicarakan bahwa pekerja itu sebagian upahnya habis untuk biaya sewa rumah dan biaya transportasi. Nah, BPJS Ketenagakerjaan sangat peduli terhadap hal itu dan ingin membantu. Makanya disebut dengan total benefit. Seluruh benefit yang menjadi kesejahteraan dasar coba kita berikan. Salah satunya ada transportation benefit yang kita mulai dengan menyediakan bus bagi pekerja di Provinsi Riau. Oke, Pak Jeffrey, terakhir nih, ada nggak sih Pak tips-tips untuk pemirsa di rumah, untuk para peserta dalam menjalankan investasi? Ya, investasi yang kami jalani yang sampai saat ini, ya, saat ini sebagai informasi aja bahwa selama 31 tahun kami mengelola dana itu, kami berhasil mencapai 60 triliun. Tapi dengan 6 tahun berikutnya, di tahun yang ke-36 kemarin, kami telah mencapai 2 kali lipatkan. Yang 30 tahun itu hanya dalam waktu 5 tahun. Dengan catatan apa yang kami lakukan? Pertama, melakukan pengelolaan dana secara profesional dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, tentu dalam membuat satu investasi harus ada perencanaan. Tidak
seketika malamnya mimpi pagi investasi, nggak begitu. Harus ada perencanaan. Yang ketiga yang tidak kalah penting ya, kalau perencanaan itu sudah mencapai sesuai dengan yang direncanakan, langsung eksekusi. Jangan greedy, jangan rakus kalau berinvestasi. Nanti bukan untung malah buntu. Yang terakhir adalah bahwa dalam melakukan investasi haruslah pertumbuhan aset-aset investasi itu lebih mengutamakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Tidak kita dapat sekarang untungnya besar, besoknya rugi, besoknya untung kecil, besok dan sebagainya. Tidak boleh begitu. Harus pertumbuhan yang berkesinambungan dan horizonnya jangka panjang. Oke, Pak Elvin, bisa ditarik kesimpulan dari ini semua? Secara sederhana, investasi itu adalah satu pola untuk memproduktifkan dana, melipat gandakan dana, dan menumbuh kembangkan dana secara berkelanjutan. Dan kemudian tentu saja harus optimal. Ini hanya bisa dilakukan jika institusi menggunakan sistem yang baik, kemudian memiliki sumber daya manusia yang baik di bidang tersebut, dan patuh terhadap aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati. Jika ini dilakukan dengan baik, maka investasi itu mudah-mudahan juga hasilnya baik. Amin. Dan semua kita sudah bahas di sini, berarti saatnya saya memberikan kuis untuk pemirsa di rumah. Dan kuis untuk minggu ini adalah sebutkan peraturan pemerintah yang menjadi pedoman BPJS Ketenagakerjaan dalam berinvestasi. Kalau Anda nonton pasti tahu jawabannya ya Pak ya. Jika Anda tahu jawabannya, segera kirimkan jawaban Anda melalui mention ke Twitter @james_session, karena kami punya 2 juta rupiah, masing-masing 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi pemirsa, BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang mengelola dana investasi cukup besar, dan hasilnya adalah untuk memberikan manfaat layanan tambahan bagi peserta. Bukan begitu Pak? Dan tidak terasa waktu cepat berlalu. Sekarang saatnya kita pamit Pak Elvin. Terima kasih Pak Jeffrey atas kebersamaannya. Dan pemirsa, sekarang saatnya saya Permatasari Ara pamit dari depan Anda. Tapi sebelumnya terimalah persembahan dari kami, Dedi Dukun, Gagak Hitam. Salam Jam Session. Gagak hitam terbang di bawah awan, mata liar cari korban. Musang hitam, wajah bagai sang domba, mata liar tipu daya sifatnya. Oh, lihat di sekitar kita, banyak manusia seragam, bagai gagak